Awal Ramadan kemarin saya sempat mendengar obrolan awal Ramadan tentang penetapan awal Ramadan. Ini kira-kira kita pakai hisab atau kita pakai ruqyah. Selalu lah setiap tahun seperti itu. Tapi yang menarik adalah kemarin saya sempat mendengar langsung ada orang itu ngomong kalau hisab saja, karena di era Ramadan seperti ini kenapa kok hidup harus dibuat sulit dengan selalu ngincang bulan setiap awal bulan Hijriah. Sebenarnya secara pribadi dua pendekatan itu kan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena dua-duanya ini juga punya dasar yang kuat dan baik gitu. Jadi memang sebenarnya mau ruqyah atau mau hisab itu ya sama saja, sama baiknya, dan sama-sama ada sumbernya. Secara pribadi saya itu lebih nyaman dengan ruqyah, tapi ini bukan karena saya secara amaliyah mengikuti Jamiah Nahdlatul Ulama ya, tapi dulu tuh saya juga sempat mikir kenapa sih kok di era modern seperti ini kita harus selalu melihat, bukankah saat ini kita itu sudah bisa menentukan koordinat bulan dengan sangat pasti, sehingga ya nggak perlu lihat-lihat juga, kepastian itu sudah bisa dihitung dengan alat yang canggih saat ini gitu. Nah, salah satu yang membuat saya mantap dengan ruqyah itu adalah kalau nggak salah ini keterangan yang dibuat oleh Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu pernah bercerita di sosial medianya kenapa saya itu menggunakan ruqyah, dan salah satu alasannya itu adalah soal kerendahan hati. Ya memang kita itu bisa menentukan koordinat bulan, tetapi kita melihat langsung itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati, dan itu yang menjadikan saya mantap. Oh iya benar juga, dan kita memang selalu butuh itu, sehingga oke, kita punya teknologinya, tapi kita juga tetap butuh rendah hati. Nah, yang kedua ini soal kalimat kenapa sih kita itu tidak memastikan saja di era zaman modern yang sudah bisa dipastikan ini. Ini kadang-kadang perlu kita pikirkan ulang, kadang-kadang kita perlu refleksikan, karena salah satu tantangan modernitas kita adalah kita selalu ingin memastikan masa depan. Contoh, seperti misalnya kita pesan makanan di ojek online. Itu seperti kita ingin memastikan masa depan. Kayak, oh makanan ini akan datang 4 menit lagi, 5 menit lagi, dan seterusnya. Ekspedisi kita ngirim paket, itu ada usaha untuk ingin memastikan masa depan, kayak oh paket kita itu akan datang 1 hari lagi, 2 hari lagi, dan seterusnya. Seperti juga ini dunia pendidikan kita, itu kita ingin memastikan masa depan, kayak kalau kamu sekolah di prodi ini, kalau kamu belajar di prodi ini, kamu besok akan kerja menjadi ini itu. Seperti ada usaha ingin memastikan masa depan. Nah, kenapa kok ini perlu kita pikirkan ulang? Nah, kadang-kadang terlalu berpikir di masa depan seperti itu, terlalu ingin memastikan masa depan seperti itu bisa membuat kita tidak sadar, dan hasilnya adalah kita tidak hadir utuh, sadar penuh saat ini kini. Kita terlalu berpikir di masa depan, dan sekali lagi kalau tidak sadar kita akan kecewa ketika apa yang sangat ingin dipastikan di masa depan itu tidak terjadi. Contoh misalnya ada beberapa banyak kasus di antara kita yang ketika di HP-nya itu tertulis makanannya akan datang 5 menit lagi, tapi ternyata ojeknya itu terkena macet atau banyak bocor. Sempat rame sampai gegeran antara pemesan makanan dengan kurirnya atau drivernya. Itu kan karena pikirannya di masa depan sudah berpikir bahwa makanannya akan datang 5 menit lagi, ternyata tidak datang, tidak sesuai dengan ekspektasinya yang dibangun. Ketidaksadaran itu membuat kita tidak hadir saat ini kini. Kita mikirnya ya masa depan akan terjadi, 5 menit lagi saya akan makan, seperti itu. Padahal sebenarnya kita kadang-kadang perlu membiarkan diri kita dalam ketidakpastian. Toh sebenarnya kalau dilihat dari segi energi, masa depan itu kan selalu entropinya tinggi. Artinya apa?
ketidakteraturannya itu memang tinggi di masa depan itu, dan kadang kita ya memang harus biarkan saja masa depan itu akan seperti apa saat ini gini. Itu yang penting kita pikirkan sekarang, saat ini gini hadir. Nah itu yang kita jalani saat ini, sehingga kadang-kadang ya kita perlu rendah hati, kita perlu biarkan masa depan mau jadi seperti apa ya sudah. Ini bukan berarti kita tidak berencana, kita berencana, tetapi kita perlu sadar bahwa kita hidup itu tidak di masa depan, tapi kita hidup itu di saat ini gini. Dan saat kita tidak repot ingin memastikan masa depan, kita bisa hadir utuh saat ini gini. Sehingga itulah kenapa secara pribadi saya ya hisab dia, tapi perlu diruqyah juga. Jadi dihitung juga ya diruqyah juga. Karena dengan memadukan hisab dan ruqyah itu seperti kita hidup itu ya berencana, kita tahu kapan kita harus melihat itu. Kita ruqyah juga sebagai bentuk kita itu rendah hati, dan ya kita rendah hati, kita perlu melihat langsung, dan kita ini kita hadir itu sadar penuh saat ini gini. Ini yang terjadi pada diri kita ya. Itulah kolaborasi antara hisab dan ruqyah. Selamat berpuasa, mantap.